Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Prima Nurjani. Dengan ini saya akan mempresentasikan eh, judul strategi implementasi energi bersih terjangkau dan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDG 7. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pembelajaran dan wawancara yang telah kami lakukan terkait dengan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu strategi implementasi energi bersih dan terjangkau yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG 7. Kemudian, seperti yang kita ketahui, energi merupakan komponen krusial dalam kehidupan modern, mulai dari rumah tangga, industri, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Semuanya memerlukan energi. Namun sayangnya masih banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang belum menikmati akses listrik secara merata. Bahkan secara global, lebih dari 700 juta orang masih hidup tanpa akses listrik. Di sisi lain, ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara terus memperburuk kondisi lingkungan. Karena itu, SDG 7 hadir dengan tujuan untuk menyediakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Melalui proses ini, kami ingin mengeksplorasi bagaimana implementasi energi bersih dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Dalam rangka memahami permasalahan energi bersih di lapangan, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci seperti landasan observasi dan wawancara. Pertama, strategi apa yang telah dan bisa diterapkan dalam implementasi energi bersih dan terjangkau di berbagai sektor. Kedua, apa tantangan paling signifikan yang dihadapi dalam proses transisi energi di Indonesia? Ketiga, bagaimana peran teknologi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung transisi ini? Dan yang terakhir, bagaimana strategi ini berdampak langsung pada masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini kami angkat agar diskusi kami bersifat menyeluruh dan menyentuh aspek struktural maupun sosial dari isu ini. Kemudian masuk ke metode dan narasumber. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan dua metode utama, yaitu observasi langsung dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat penerapan langsung energi bersih di lapangan. Seperti wawancara, kami lakukan untuk mendapat pandangan dari praktisi yang berpengalaman. Saya sendiri mewawancarai langsung Bapak Rika Alfian Raharja yang menjabat sebagai manajer di PT PLN Persero PLTA Tes Bengkulu. Selain itu, anggota kelompok kami juga mewawancari dengan narasumber dari PT Bukit Asam, PT Astra Daihatsu Motor, PNG Indonesia, serta Fikri Fauzi dari sektor energi migas dan gas yang telah mengembangkan PLTS untuk di daerah terpencil. Kombinasi narasumber dari berbagai sektor ini memperkaya sudut pandang dan temuan kami. Kemudian masuk ke temuan utama di lapangan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kami menemukan berbagai pendekatan unik dalam implementasi energi besi. Di PLTA Tes misalnya, kami menemukan bahwa adaptasi terhadap teknologi digital masih menjadi tantangan utama. Modernisasi sistem pembangkit dan pengawasan unit sangat diperlukan. PT Bukit Asam menunjukkan inisiatif melalui pengembangan PLTS dan gasifikasi batu bara sebagai bentuk diversifikasi energi. Sementara itu, Astra Daihatsu Motor memanfaatkan panel surya untuk efisiensi energi di sektor manufaktur
PNG Indonesia fokus pada efisiensi energi di fasilitas laboratorium dan Fikri yang bekerja di sektor migas menjelaskan bagaimana PLTS dimanfaatkan untuk menjaga keandalan listrik di daerah terpencil saat terjadi gangguan. Semua temuan ini menunjukkan bahwa meskipun berada di sektor berbeda, kesadaran dan upaya menuju energi bersih mulai berkembang luas. Selanjutnya, rancangan solusi. Dari hasil analisis, kami menyusun rancangan solusi dari 4 perspektif. Pertama, dari sisi pemerintah, perlu adanya penguatan regulasi, penyediaan insentif untuk energi terbarukan, serta peningkatan edukasi publik mengenai manfaat energi bersih. Kedua, perusahaan harus lebih berani berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, peran masyarakat juga sangat penting. Penggunaan alat hemat energi, dukungan terhadap PLTS skala rumah tangga, dan perubahan pola konsumsi bisa berkontribusi besar. Terakhir, mahasiswa termasuk kita semua punya tanggung jawab untuk mengembangkan riset, menyuarakan edukasi melalui media sosial, dan ikut terlibat dalam pergerakan energi hijau. Sinergi keempat pihak ini menentukan keberhasilan transformasi energi di masa depan. Kemudian masuk ke refleksi diri. Melalui wawancara ini, saya mendapatkan pengalaman berharga, terutama dalam hal social awareness. Saya jadi lebih sadar bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya energi bersih dan bagaimana akses energi bisa menjadi isu keadilan sosial. Dari sisi adaptability, saya menyadari bahwa proses transisi energi membutuhkan kesiapan mental, bukan hanya teknologi. Perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi hal mendasar. Dan yang paling penting, saya memahami pentingnya collaboration skill. Proyek besar seperti SDG 7 tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi fondasi dari perubahan nyata. Kemudian terakhir, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa transisi ke energi bersih dan terjangkau bukan sekedar wawancara atau proyek jangka pendek. Ini adalah misi kemanusiaan dan lingkungan untuk generasi mendatang. Kita semua punya peran sekecil apapun dalam mendukung terwujudnya SDG 7. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi refleksi bersama untuk bergerak ke masa depan yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.